Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 29 Januari, Pekan Biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya. Semoga Roh-Mu membuka hati kami, agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi ini, dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu."
dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini adalah salah satu bukti paling jelas tentang keilahian Tuhan Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan, setan segera mengenali dia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Setelah setan diusir, orang itu memohon untuk mengikuti Yesus, tetapi ditolaknya. Sebaliknya, Yesus mengutus dia untuk mewartakan kabar baik kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Maka Yesus minta supaya dia pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga dan juga orang-orang di sekitar keluarga mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah mengalami kesembuhan dalam kasih Kristus. Entah itu kita mau menyadari atau tidak. Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah kerasukan roh jahat atau setan. Tetapi kita semua tahu apa artinya dibelenggu oleh dosa. Kita tahu apa artinya menjadi budak keinginan dan nafsu. Kita juga tahu bagaimana indahnya disembuhkan dan diampuni. Seperti orang yang kerasukan disembuhkan itu, kita tahu bagaimana rasanya ingin tetap ada dekat Tuhan Yesus, aman dalam pelukan pengampunannya. Maka sungguh, setelah mengalami apa yang menjadi kerinduannya, orang itu tahu bagaimana rasanya ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus memberikan tugas perutusan kepadanya untuk menceritakan apa yang ia alami. Bagaimana Tuhan mengasihi dia. Bagaimana Tuhan mengampuni dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya kita pun juga mengalami rahmat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka mari kita juga diutus untuk memberi kesaksian, untuk mewartakan kabar baik itu. Apa yang kita alami, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, mari kita wartakan. Kita memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun juga merasakan seperti yang kita rasakan. Maka kita mohon kekuatan pada Tuhan dan keberanian untuk menjadi utusan-utusannya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.